Nabi Musa alaihissalam. Jadi Kanjeng Nabi itu ngendikan nek ali iku wis ibarate iku kaya derajate Nabi Harun karo Nabi Musa. Ananging satemene wis ora ana nabi maneh sawise ingsun. Dadi Nabi Harun iku kakangnya Nabi Musa. Dadi satemene ingsun arep wasiat marang sliramu. Dadi Kanjeng Nabi niku badhe wasiat dumateng Sayyidina Ali. Ini usikal yauma biwasiyatin. Jadi sedune ingsun iku wasiat ing sira ing dalem dina kelawan wasiat. In anta lamun ana sapa sira hafidtaha iku ngreksa sira ing wasiat ista mongko urip sira hamidan hale den puji. Jadi Kanjeng Nabi ngendikan, aku bakal wasiati marang sliramu. Lek sliramu iku njaga wasiat iki, mongko uripmu dadi apa kuwi mulya hamidan hale den puji. Wa mutta lan mati sapa sira syahidan hale mati syahid. Wa ba'atsaka lan nangehake ing sira Allahu subhanahu yaumal kiamat ing dalem dina kiamat faqihan hale dadi wong faqih aliman tur alim. Dadi wasiate Kanjeng Nabi marang Sayyidina Ali ku mau nek Sayyidina Ali ku iso ngreksa iso njaga wasiat iku mau mongko uripe dadi mulya matine dadi mati syahid dan Allah sumben nangekno ing dalem yaumul ba'ats yaitu di hari kebangkitan itu via apa yaumal kiamah dalam dino kiamat sumben. Jadi ada yaumul ba'ats namanya hari kebangkitan di mana manusia mulai dari Nabi Adam sampai ben kiamat itu dibangkitkan. Nah itu ketika dibangkitkan itu dadi wong sing fakih tur ngalim. Fakih itu ya wis pokoknya pinter, alim ya pinter padha pokoke ngono. Nah, wasiate piye? Ya Ali yuhe Ali. Man utawi sapane wong akala iku mangan sapa man al halal ing barang halal sofa mongko bersih dinuhu apa agamane man. Waraka lan halus kolbuhu apa atine man. Walam yakun lan ora ana iku lidah watihi iku kedue dongane wong mau hijabun apa aling-aling. Jadi wasiat pertama ngene. Ali, sapa wonge sing mangan barang halal mongko agamane iku dadi resik lan atine iku dadi alus lan doa-doane iku ora ana aling-aling, ora ana hijab, ora ana aling-aling alias bakal dikabulno dening Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasiat pertama itu adalah ketika kita itu memakan barang yang halal, maka agama kita itu menjadi bersih dan hati kita itu menjadi halus serta doa-doa kita akan diijabah oleh Allah. Nah, makanan yang halal itu kan bagaimana makanan yang halal itu? Dari beberapa ulama itu ngendikan bahwa makanan yang halal itu halal bendanya dan atau halal zatnya dan halal cara memperolehnya serta baik cara memakannya. Nah itu halal. Jadi zatnya itu halal. Berarti kalau zatnya sudah tidak halal maka itu tidak dinamakan makanan yang halal. Contoh misalnya USA. Tahu USA deh? Kayak kire, babi, celeng. Nah, itu kan zatnya itu sudah haram, maka itu secara otomatis bukan makanan yang halal. Yang kedua, cara memperolehnya.
Jadi cara memperolehnya harus dengan cara yang tidak diharamkan oleh Allah, baik itu lewat mencuri, menipu dan lain sebagainya. Itu berarti cara memperolehnya juga harus halal, dan cara memakannya juga harus dengan cara yang baik. Karena ada misalnya apa itu cara memakannya atau misalnya ada ayam lah, misalnya ayam atau kambing. Nah, itu kan zatnya itu halal, tapi ketika cara memprosesnya itu tidak sesuai dengan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga menjadi haram. Contoh misalnya hewan itu, ketika hewan tersebut secara otomatis namanya adalah bangkai. Jadi al-maitah itu hewan yang mati atau bangkai. Tapi kalau disembelih dulu, nah disembelih itu pun juga ada tata caranya, harus dengan menyebut nama Allah, tidak boleh menyebut yang lain. Misalnya Indra belah pitik, lah nyembelih itu orang bismillah tapi atas nama cinta, sebelah seret, maka pitik itu jadi haram. Seperti itu harus dengan atas nama Allah, ya paling ora minimal kalau kita nyembelih binatang itu harus dengan membaca bismillah. Nah, hewan yang mati tanpa disembelih secara otomatis itu menjadi bangkai. Atau misalnya ono wedhus dijukuk sempole mbek Indra isih urip, maka sempol itu bangkai hukumnya, karena dia tidak disembelih. Disembelih itu adalah memotong urat di leher antara pernapasan dan jalur makanan, itu namanya menyembelih. Nyembelih kalau dijukuk sempole tok itu bukan nyembelih namanya. Nah itu. Terus kemudian cara memakannya tadi juga harus dengan cara yang halal juga. Jadi misalnya ini oleh mangan itu dicampuri, misalnya tadinya itu makanan yang halal kemudian dicampur, dioplos dengan makanan yang tidak halal, maka secara otomatis itu menjadi haram juga, seperti itu. Nah, ketika kita memakan makanan yang halal, maka dikarenakan Kanjeng Nabi tadi bahwa agama kita akan menjadi bersih, kemudian hati kita menjadi halus, dan doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Dan ternyata memang benar, ketika sesuatu yang kita makan itu kok yang baik di sini standarnya itu adalah halalan thayyiban, yo halal yo api. Halalan thayyiban itu yo halal yo api, itu mengandung gizi ibaratnya. Nah, yang halal atau thayyiban, maka itu memang apa yang dihasilkan dari makanan tadi, yang halal atau thayyiban tadi, itu kan diedarkan ke seluruh tubuh setelah diproses di lambung, kemudian digiling melalui usus 12 jari. Nah, mungkin punyanya Pak Ketep itu tidak 12 jari, itu Rododowo 4 jari. Nah, diproses di usus 12 jari lalu menjadi energi. Ada karbohidrat, ono sing kalori, ono sing lemak. Sing lemak itu nggarai mancing zong gede, kakean lemak. Nah, itu kan diedarkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Nah, melalui aliran darah akhirnya kane atine dadi halus, karena darah itu yang dipompa oleh jantung itu kan melalui liver, diproses di situ melalui liver, lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, biasanya bocah kok ikut dipakani pakanan sing halal iku biasanya bocah ikut dadi bocah api. Nah, secara otomatis hatinya akan menjadi halus, jadi bocah sing nurut, sing taat karo wong tuane, ya ora dapat nemen-nemen. Nah, nek ana bocah dapat nemen-nemen, ya tidak divonis itu hanya berasal dari makanan yang halal saja. Bisa jadi karena anak itu kan
anak kecil itu kan namanya imitatif. Imitatif itu meniru apa yang dilakukan oleh orang dewasa yang ada di sekitarnya. Itu saya sudah meniteni muridku dulu itu kelas 1 itu, tapi misuh itu, misuh itu tajwidnya itu cetok. Ono jajan dipincuk ngono ku ya pas. Ternyata setelah saya selidiki itu dia itu dapat seperti itu dari pamannya yang di rumah. Pamannya itu omong saomong ya miso seluruh kebun binatang itu metu kabeh. Nah ternyata itu ditiru oleh si anak tadi. Oh malah ternyata seperti itu. Akhirnya ya alon-alon dikandani seperti itu. Nah bisa jadi dari makanan itu juga bisa jadi dari pergaulannya juga bisa. Jadi bukan hanya satu-satunya, tapi ini yang bisa menyebabkan kebalikannya tadi. Jadi nanti ada wasiat yang selanjutnya, yaitu yang ketika makanan haram maka otomatis hatinya menjadi atos. Nah hatinya menjadi lembut. Nah kayak di rum ini yang lemah lembut. Ini karena apa? Makanan yang dimakan itu makanan yang halal. Dan yang ketiga tadi yang sangat penting bagi kita sering itu ndonga sampai murah-murah, tapi kok gak diijabah ya karo Gusti Allah. Nah itu bisa jadi apa yang kita makan mungkin mengandung sesuatu yang haram, entah itu cara memperolehnya atau apa itu zatnya yang kita makan dan sebagainya. Nah, makanya mari bersama-sama di hadapan kita ini insyaallah makanan yang halal atau thayyiban wa pedesan. Wah, sambelin. Kita usahakan mulai dari sekarang agar setiap segala sesuatu yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu benar-benar sesuai yang diwasiatkan oleh Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali, yaitu makanan yang halal. Nah misalnya kok nemu, nah nemu itu juga ada aturannya. Kalau nemu ya orang langsung didelikno, ada aturannya. Contohnya misalnya kita nemu sesuatu 3 hari berturut-turut, nah orang lalu dilanjutkan lagi sampai nanti ketika sudah masanya tidak ada yang apa itu yang mengaku memiliki barang itu, maka itu bisa disebut dengan namanya lukotoh atau barang temuan. Nah, itu bisa menjadi hak milik kita. Orang lain kok nek nemu langsung di delikno seperti itu. Atau ya paling tidak kita jagalah diri kita sehingga nanti apa yang kita lakukan ini tentunya bisa membawa manfaat kepada diri kita. Nah, dimulai dari makanan, dan tentunya ketika kita makan pun ada aturannya. Jadi bukan hanya makanan yang halal saja tapi tanpa aturan, lablub tanpa berdoa. Makanya kita dianjurkan oleh Kanjeng Nabi setiap memulai sesuatu itu berdoa, termasuk makan. Dan ketika kita makan berdoa itu efeknya luar biasa. Allahumma barik lana, ya Allah berikanlah berkah kepada. Nah itu kan coro bahasa Inggris itu kan plural, jamak, wakeh berarti. Nah itu sapa wae ya mulai sing masak oleh berkah, sing nandur pari oleh berkah, sing nandur lombok oleh berkah, sing ngicir jagung oleh berkah, sing isoh-isoh oleh berkah, sing gawe adai oleh berkah. Jadi barik lana, berikanlah kepada kami itu semuanya, sampai pak petani, sampai sing dodol bibit sebagai oleh berkah kabeh. Makanya kita dianjurkan berdoa, dan ternyata ketika kita berdoa maka juga kembali kepada diri kita. Jadi nek ndongakno uwong itu juga akan kembali kepada diri kita. Makanya dulu kan apa ada orang-orang dulu tuh kadang ada yang mengatakan ini, oh ndongakne wong awake dhewe ra didongakno. Dan ternyata
dari kiai saya dulu itu gini, ketika kamu doa wong apik, maka 10 kali lipat akan kembali kepada dirimu. Nah, makanya kita dibiasakan untuk selalu berdoa. Nah, ketika berdoa itu juga kembali kepada diri kita. Contoh misalnya adalah ketika kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Nah, Kanjeng Nabi itu wis dijamin masuk surga, maksum terjaga dari dosa. Kok bisa disolawati? Ternyata ini diibaratkan oleh ulama-ulama dahulu, Kanjeng Nabi itu ibarat sumur. Nah, sumur sing wis banyune iki wis bek. Nah, kita semuanya itu bersolawat itu ngiseni sumur itu mau. Nah, ketika airnya itu sudah penuh, secara otomatis air itu akan melebar. Nah, melebar itu mesti kena sing ngiseni sumur itu. Nah, ibaratnya seperti itu. Kita membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi, itu tentunya kita yang membaca itu nanti akan mendapatkan barokah, mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi. Nah, seperti itu. Itu wasiat pertama. Untuk wasiat selanjutnya kita baca kapan-kapan, karena wasiat pertama adalah kita disuruh untuk memakan makanan yang halal, dan di hadapan kita alhamdulillah ono makanan yang halal lan thayyiban enak ladzizun. Seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan sedikit, semoga bermanfaat dan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar diri kita, anak-anak kita, keluarga kita dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan sesuatu yang halal yang masuk kepada diri kita dan menjadi energi-energi yang positif, semangat dan lain sebagainya. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.